Di tahun 1971, Yankee Go Home atau pasukan Amerika angkat kaki menjadi fenomena epik, di mana pemandangan yang terakhir adalah sebuah helikopter terbang membawa dubes Amerika meninggalkan Saigon. Amerika kalah perang dengan Vietnam. Amerika membela Vietnam Selatan, Vietnam Utara yang komunis menang pada akhirnya. Kemarin kejadian berulang lagi di Afghanistan. Sebuah helikopter terbang di atas American Embassy membawa dubes Amerika keluar Kabul. Yankee Go Home. Taliban yang beraliran khilafah menang. Amerika kalah perang lagi. Setelah sejak tahun 1991 menguasai dalam tanda kutip Afghanistan. Taliban hanya dalam 10 hari pergerakan bisa menaklukkan Kabul. Taliban dengan kekuatan militernya menguasai Afghanistan. Terbayang masa kegelapan manusia dihadapi penduduk Afghanistan. Pemahaman garis ortodok agama dibawa ke pemerintahan bernegara Afghanistan baru di bawah Taliban. Siapa yang memberi go ahead terhadap Taliban? Siapa lagi kalau bukan Putinnya Rusia? Sejak Maret 2021 ini, Rusia dukung penuh Taliban. Dendam tahun 1991 ketika Uni Soviet ditendang sekutu Amerika menjadikan Rusia terus menarget Afghanistan. Sama deh, ketika Newman nanti jadi, Timor Leste tetap dilirik untuk memberi pelajaran ke Australia dan pastinya memberi pelajaran pada pemimpin bangsa yang bisa dikatakan lemah, tak bervisi dunia sebelum Newman yang melepaskan Timor Timur dan kalah dengan Australia. Juga tidak ada usahanya untuk mendapatkan Timor Timur kembali. Cara Newman nanti jauh lebih elegan dalam mengambil Timor Timur. Kita bangun Timor Timur dengan printing money, dengan produksi-produksi Indonesia seperti di kawasan Kek, yang lalu finish produknya kita bangun jalanan, mall, kantor, pusat belanja, jembatan, 1 juta rumah di Timor Timur. Anggap saja Timor Timur itu salah satu Kek atau kawasan ekonomi khusus Indonesia. Pasti panji negara merah putih berdiri lagi di sana. Rusia ambil Crimea, Rusia dukung Taliban, Indonesia ambil balik Timor Leste. Kita tidak pakai alat Tiongkok yang menyedot sumber daya alam Timor Leste. Timor dibangun layaknya provinsi di Indonesia, layaknya kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Nanti ada referendum di sana, mau integrasi kembali dengan Indonesia atau menjadi wilayah khusus seperti Guam di bawah Amerika, atau seperti Puerto Rico di bawah Amerika, atau seperti City of London di bawah Union Jack, seperti City of Vatican di bawah Italia. Apapun itu, bendera merah putih dan rupiah serta emas, transaksinya berlaku di sana. Transaksi emas, ya. Sejak tahun 2025 nanti, ketika genap 1 tahun Newman menjabat, maka emas bisa dipakai sebagai alat tukar resmi. Sekarang belum siap. Anda transaksi nanti tidak perlu lagi pakai rupiah, tukarkan dengan gramasi emas. Ditarget dalam 3 tahun, 70% transaksi di Indonesia pakai emas, karena di 30 kawasan ekonomi khusus, termasuk Timor Leste, emas dipakai sebagai alat transaksi, transfer ke sesama tabungan rekening emas. Dengan demikian, Indonesia negara pertama di dunia yang tidak ada inflasi, tidak ada kejatuhan nilai mata uang, karena emas bukan mata uang, emas alat barter, emas alat tukar. Jadi, waduh, jauh bener ya 2025.